Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya bersama Anissa Widya. Pada video kali ini saya akan membahas materi biologi di kelas 12 mengenai metabolisme sel. Nah, di dalam sel suatu makhluk hidup itu ternyata banyak sekali terjadi reaksi-reaksi kimia atau reaksi-reaksi yang akan mengubah atau menguraikan zat-zat tertentu menjadi zat yang lebih sederhana yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh sel tersebut. Nah, apa saja yang akan kita bahas di bab 2 ini nanti? Itu ada 3 poin, tapi di video kali ini saya akan membahas cukup 1 poin saja, yaitu mengenai enzim. Kemudian ada proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme dan katabolisme ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan metabolisme, cuma berbeda pengertian. Nah, kita akan bahas di video yang selanjutnya. Di video kali ini nanti kita akan mengenal apa itu yang dimaksud sebagai enzim. Nah, sebelum masuk ke enzim, kita perlu mengetahui dulu apa itu metabolisme. Jadi, metabolisme itu adalah reaksi biokimia, jadi melibatkan unsur-unsur biologis, contohnya seperti protein atau vitamin dan yang lainnya, dan juga proses kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup dengan dibantu oleh enzim. Jadi cirinya metabolisme itu pasti dia melibatkan enzim. Tujuannya adalah menghasilkan produk atau menghasilkan zat yang nanti akan digunakan untuk sel atau untuk bagian tubuh dari makhluk hidup itu. Nah, prosesnya atau produknya itu biasanya bisa dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks atau rumit, atau sebaliknya dari yang bentuknya rumit menjadi sederhana. Contohnya misalkan kita di dalam tubuh kita itu kan ada lemak. Lemak itu bisa diuraikan lagi menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol itu juga bisa diubah lagi menjadi lemak. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu maksud dari produk yang sederhana ataupun produk yang kompleks. Nah, selanjutnya enzim itu bentuknya terus diumpamakan seperti Pac-Man. Jadi kalau kalian pernah melihat animasi atau film kartun tentang Pac-Man, ya bentuknya seperti itu. Jadi Pac-Man tuh dia akan mencari mangsa yang akan dia makan. Tapi untuk di enzim nanti tidak seperti itu. Enzim nanti dia akan mencari pasangan yang sesuai untuk melengkapi bagian yang kosong ini. Dan tugasnya siapa yang melengkapi itu adalah bagian dari sisi aktifnya. Jadi dia akan membantu si enzim untuk menemukan pasangan yang sesuai untuk nempel di sini. Nah, sebenarnya enzim itu berupa apa? Enzim itu adalah protein yang menjembatani atau memperantarai terjadinya reaksi kimia. Nah, maksud di sini ada kata biokatalisator itu adalah jembatan ya. Jadi menjembatani atau memperantarai sebagai perantara. Jadi tanpa adanya enzim ini tidak akan terjadi reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang enzim? Yang pertama adalah komponen enzim, kemudian sifat enzim, ada mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, komponen dari enzim itu dia yang pertama, dia memiliki sisi aktif. Kemudian dia akan mencari substrat atau pasangan yang sesuai. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, itu ada 2 jenis, yaitu ada enzim yang bentuknya sederhana, ada yang bentuknya kompleks atau yang rumit. Kalau yang bentuknya sederhana, itu berarti enzim yang warna pink ini dia memiliki sisi aktif yang berupa lekukan. Nah, nanti substrat atau pasangan yang sesuai itu akan menempel di sisi aktif. Jadi lekukan ini nanti pasti akan cocok dengan substratnya. Itu yang sederhana. Kalau yang kompleks itu bagiannya
terdiri dari berbagai macam bagian. Yang pertama ada apoenzim. Apoenzim ini nanti sifatnya dia tidak tahan panas. Jadi kalau terkena panas yang tinggi, dia cenderung lebih cepat untuk berubah bentuk. Tapi kalau yang koenzim ini dia relatif lebih stabil. Jadi dia akan menjadi enzim yang aktif kalau bergabung di dalam enzim ini. Kemudian substrat, sama seperti yang enzim sederhana, dia punya pasangan nanti yang akan bergabung menjadi satu. Dan yang selanjutnya adalah memiliki bagian non protein. Jadi di sisi aktifnya enzim, nah di sini dia memiliki bagian non protein. Atau contohnya di sini ada verum ya. Verum itu contoh dari bagian non protein yang nanti tugasnya akan menyesuaikan diri dengan substrat. Jadi di sini sifatnya lebih fleksibel. Kalau nanti misalkan bentuknya segitiga, substratnya dia kotak, ya nanti enzim ini dia akan menyesuaikan supaya bentuknya kotak dan bisa berpasangan dengan si substratnya. Itu yang kompleks atau yang bentuknya rumit. Jadi bagiannya lebih banyak lagi. Kemudian, nah sifat-sifat dari enzim. Jadi enzim itu dia bisa bekerja asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dipengaruhi oleh adanya suhu dan pH. Suhu di sini enzim dia dikatakan sebagai termolabil. Maksudnya termolabil adalah dia apabila dia terkena suhu yang tinggi atau suhunya dinaikkan, dia kerjanya akan cepat. Apabila suhunya direndahkan atau suhunya turun, dia kerjanya akan lebih lambat. Itu maksudnya termolabil. Kemudian pH. pH itu maksudnya nanti apakah dia bisa bekerja di dalam substratnya itu dia sifatnya asam ataukah nanti dia substratnya dia bersifat basa. Kemudian bekerja secara spesifik. Maksudnya spesifik di sini adalah contohnya misalkan gambar yang ini. Nah, jadi enzim tidak semua enzim dia bisa nempel ke bentuk-bentuk substrat. Jadi ada bentuk substrat tertentu yang tidak bisa ditempeli oleh enzim. Jadi enzim itu sifatnya dia menyesuaikan dengan substrat yang akan ditempeli. Jadi dia memilih pasangan substrat yang cocok. Itu maksudnya spesifik. Oleh karena itu bagian sisi aktiflah yang akan berperan penting untuk terjadi gabungan antara enzim dan substrat. Yang selanjutnya bekerja secara bolak-balik. Contohnya misalkan tadi ada asam lemak dan gliserol, itu nanti bisa diubah menjadi lemak. Begitu juga sebaliknya. Berlaku juga misalkan untuk protein. Protein itu kan ada asam amino. Jadi protein bisa diubah ke asam amino atau asam gabungan dari asam amino itu bisa menjadi protein. Nah, yang memperantarai atau menjembatani itu adalah si enzim. Jadi dia sifatnya bolak-balik. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan enzim dalam sebuah mekanisme reaksi. Jumlah sedikit saja sudah bisa menjembatani atau memperantarai terjadinya reaksi. Yang selanjutnya dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa. Nah, kita ambil contoh. Misalkan di sini. Di sini misalkan substratnya dia sifatnya atau pH-nya kurang dari 7, artinya dia sifatnya asam. Nah, enzim nanti dia akan berupaya di bagian sisi aktifnya untuk berikatan dengan substrat tersebut. Begitu juga nanti kalau sebaliknya dia sifatnya basa. Nah, jadi enzim itu dia fleksibel, mau dia asam atau basa dia akan tetap berikatan. Asalkan substratnya cocok dan juga sisi aktifnya mampu menyesuaikan diri dengan bentuk substratnya. Lanjut ya. Yang selanjutnya itu adalah berupa koloid. Koloid itu maksudnya adalah berupa bentuknya enzim itu dia adalah cairan.
Kemudian dapat digunakan berulang kali. Misalkan dalam sebuah sel itu ada tugas dia harus menguraikan lemak dengan enzim yang sama misalkan. Nah, dalam beberapa menit kemudian ternyata harus menguraikan protein menggunakan enzim yang sama tersebut. Atau kemudian beberapa menit kemudian dia harus menguraikan vitamin atau menguraikan karbohidrat. Dia menggunakan enzim jenis yang sama. Itu maksud dari dapat digunakan berulang kali dalam berbagai jenis reaksi kimia yang ada di dalam tubuh suatu makhluk hidup atau dalam sel suatu makhluk hidup. Nah, yang ini adalah bagaimana enzim itu dia bekerja atau bagaimana sih enzim itu dia bisa nempel dengan substrat. Itu kita akan kenal dengan dua macam teori, yaitu ada teori lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Yang selanjutnya adalah induced fit teori atau teori ketepatan induksi. Kita masuk ke teori yang pertama yaitu lock and key teori. Maksudnya adalah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa enzim itu memiliki sisi aktif yang sisi aktifnya sudah sangat cocok dengan substrat atau pasangannya. Nah, karena sudah sangat cocok bentuknya antara sisi aktifnya yang lekukan ini dengan yang warna abu-abu sudah cocok, akhirnya mereka bergabung menjadi satu, menjadi kompleks enzim dan substrat. Jadi mereka bergabung. Nah, kemudian karena ada reaksi kimia di dalam proses tersebut dibantu oleh enzim, akhirnya proses ini tadi dia akan menghasilkan sebuah produk. Produknya itu entah berupa zat-zat tertentu yang nanti akan digunakan oleh sel makhluk hidup itu sendiri. Jadi bentuknya memang kebetulan untuk lock and key teori ini dia sudah cocok satu sama lain. Jadi ibaratnya pasangan itu dia sudah cocok satu sama lain, jadinya dia tinggal klik untuk bergabung. Nah, begitu juga dengan teori yang kedua. Kalau teori yang kedua ini bedanya dengan teori yang pertama, sisi enzim, jadi sisi aktifnya enzim ini dia lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel seperti apa? Jadi dia bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Nah, di sini kan kita lihat ini bentuk sisi aktifnya masih belum memiliki bentuk yang tertentu atau tidak karuan bentuknya. Kemudian dia melihat ada substrat di depannya. Nah, otomatis nanti si bagian sisi aktif ini dia akan langsung beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan substrat yang ini. Akhirnya karena sudah cocok, bentuknya fleksibel tadi dia sudah berubah, sisi aktifnya sudah menyesuaikan diri dengan substrat, dia akan bergabung menjadi enzim, kompleks enzim dan substrat yang nantinya hasil dari kompleks enzim dan substrat yang bergabung dia juga akan menghasilkan produk atau menghasilkan suatu zat yang nanti juga akan dimanfaatkan oleh bagian sel itu sendiri. Jadi bedanya apa antara lock and key dengan induced fit teori? Kalau lock and key itu harus sama-sama cocok bentuknya. Kalau nggak cocok mereka nggak akan berpasangan seperti ini. Tapi kalau induced fit teori lebih fleksibel lagi sifatnya si enzim karena dia lebih bisa beradaptasi dengan substratnya. Jadi akan menjadi kompleks enzim dan substrat. Nah, itu dia mengenai metabolisme sel, khususnya mengenai materi enzim. Apabila ada kata-kata atau ada penjelasan yang kurang, bisa sekalian adik-adik untuk mencari lagi informasi yang lebih banyak tentang enzim. Kemudian banyak sekali sebenarnya materi di Google, kalau kalian mau browsing silahkan. Kita lanjut lagi di part 2 dan 3 mengenai anabolisme dan katabolisme. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa channel saya di like dan subscribe atau dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.